Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah dunia lebih dari 2.500 tahun yang lalu, ketika kerajaan-kerajaan besar saling berebut kekuasaan dan peperangan menentukan nasib peradaban. Di tengah dunia yang keras itu, lahirlah seorang anak yang menurut ramalan akan menggulingkan rajanya sendiri. Ia seharusnya dibunuh saat masih bayi, tetapi justru tumbuh menjadi salah satu penakluk terbesar dalam sejarah manusia. Dari seorang pangeran Persia yang nyaris dibunuh oleh kakeknya sendiri, ia bangkit menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Media runtuh di tangannya. Lydia yang terkenal kaya akhirnya jatuh. Bahkan kota legendaris Babilonia pun berhasil ia kuasai tanpa menghancurkannya. Namun yang membuatnya berbeda dari banyak penakluk lain bukan hanya kekuatan militernya, melainkan cara ia memperlakukan musuh dan rakyat yang ditaklukkannya. Ia mengampuni raja yang dikalahkannya, memulihkan kuil-kuil yang rusak dan memberikan kebebasan kepada berbagai bangsa untuk menjalankan tradisi mereka. Namanya adalah Cyrus the Great, pendiri Achaemenid Empire, kekaisaran besar yang pernah membentang dari Mediterranean Sea hingga ke Indus River. Bagaimana seorang anak yang hampir dibunuh justru berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia? Selamat datang di Epos History, tempat kita membedah keperadaban besar bukan hanya dari sisi perang dan kekuasaan, tetapi juga dari ilmu, teknologi, dan gagasan yang mengubah dunia. Di video ini, kita akan menelusuri kisah luar biasa tentang kebangkitan, penaklukan, dan warisan dari Cyrus Agung. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Epos History, karena di sini kita akan terus membongkar kisah-kisah epik dari sejarah dunia yang jarang diketahui. Mari kita mulai. Dalam sejarah dunia kuno, hanya sedikit tokoh yang mampu mengubah peta kekuasaan dalam waktu relatif singkat. Salah satu di antaranya adalah Cyrus the Great, seorang penguasa yang hidup sekitar tahun 600 hingga 530 sebelum Masehi dan dikenal sebagai pendiri Achaemenid Empire atau yang sering disebut sebagai Kekaisaran Persia pertama. Di bawah kepemimpinannya, sebuah kekuatan politik baru muncul di kawasan Asia Barat dan perlahan berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar yang pernah berdiri pada masa dunia kuno. Kekuasaan yang dibangun oleh Cyrus tidak hanya luas secara geografis, tetapi juga kuat secara administratif. Dalam beberapa dekade saja, wilayah kekaisaran yang ia dirikan membentang sangat jauh, mulai dari kawasan Mediterranean Sea di barat hingga mencapai wilayah Indus River di timur. Luasnya wilayah ini mencakup berbagai bangsa, bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda. Namun yang membuat pemerintahan Cyrus menonjol bukan sekadar ekspansi wilayahnya, melainkan cara ia mengelola keberagaman tersebut. Dalam banyak catatan sejarah, Cyrus dikenal sebagai penguasa yang menerapkan kebijakan toleransi beragama dan pendekatan pemerintahan yang relatif inklusif. Alih-alih memaksakan satu budaya atau kepercayaan, ia justru memberi ruang bagi masyarakat di wilayah taklukannya untuk mempertahankan tradisi dan keyakinan mereka. Pendekatan ini membantu menciptakan stabilitas politik di wilayah yang sangat luas dan beragam, sesuatu yang jarang terjadi dalam banyak kekaisaran kuno yang biasanya bergantung pada kekuatan militer semata. Namun ketika para sejarawan mencoba menelusuri kehidupan Cyrus secara lebih mendalam, mereka menghadapi tantangan besar. Seperti banyak tokoh besar dalam sejarah kuno, kisah hidupnya seringkali bercampur dengan legenda. Beberapa sumber menggambarkannya hampir seperti tokoh mitologis, sementara yang lain mencoba mencatat kehidupannya dengan pendekatan yang lebih historis. Salah satu sumber kuno yang sering dibahas adalah karya berjudul Cyropedia yang ditulis oleh Xenophon. Dalam karya ini, Cyrus digambarkan sebagai sosok penguasa ideal, seorang raja yang bijaksana, strategis, dan memiliki kualitas kepemimpinan yang hampir sempurna. Namun para sejarawan modern melihat karya ini bukan semata-mata sebagai catatan sejarah murni. Banyak yang menganggapnya sebagai perpaduan antara karya filsafat politik, roman kepemimpinan, dan interpretasi sejarah tentang bagaimana seorang penguasa seharusnya memerintah. Sumber lain yang tidak kalah terkenal datang dari Herodotus melalui karyanya yang berjudul Histories. Herodotus sering dijuluki sebagai bapak sejarah karena usahanya mengumpulkan berbagai kisah dari berbagai wilayah untuk membentuk narasi sejarah yang lebih luas. Dalam tulisannya, ia juga menceritakan kisah tentang kelahiran, masa muda, dan kebangkitan Cyrus. Namun gaya penulisan Herodotus yang dramatis membuat sebagian sejarawan modern memandang kisah tersebut dengan sikap kritis, karena beberapa bagian tampak lebih seperti legenda daripada laporan sejarah yang sepenuhnya faktual. Selain sumber Yunani tersebut, terdapat pula catatan dari wilayah Mesopotamia yang memberikan perspektif berbeda.
Salah satunya adalah Kronik Babilonia yang dikenal sebagai Nabonidus Chronicle. Dokumen ini memberikan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa penting di Babilonia pada masa menjelang dan selama penaklukan Persia. Namun sayangnya banyak bagian dari kronik ini yang tidak lengkap atau telah rusak seiring berjalannya waktu, sehingga informasi yang tersisa seringkali hanya berupa potongan-potongan narasi. Karena keterbatasan sumber-sumber ini, para sejarawan modern harus berhati-hati dalam merekonstruksi kisah kehidupan Cyrus. Mereka perlu membandingkan berbagai catatan yang berasal dari budaya berbeda, meneliti konteks politik pada masa itu, serta memisahkan unsur legenda dari fakta yang mungkin benar-benar terjadi. Meski demikian, satu hal tetap jelas dalam catatan sejarah, pengaruh Cyrus terhadap dunia kuno sangat besar. Ia bukan hanya seorang penakluk yang memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga seorang pemimpin yang memperkenalkan model pemerintahan baru yang mampu mengelola wilayah multikultural secara relatif stabil. Model kekaisaran yang ia bangun kemudian menjadi fondasi bagi perkembangan sistem pemerintahan Persia selama beberapa generasi berikutnya. Kisah awal kehidupan Cyrus the Great seringkali berada di persimpangan antara sejarah dan legenda. Ia lahir sebagai putra dari Kambises pertama, seorang raja Persia dari wilayah Anshan, dan memiliki hubungan darah langsung dengan dinasti penguasa Media melalui kakeknya, Astyages. Hubungan keluarga inilah yang kelak memainkan peran penting dalam perubahan besar peta kekuasaan di Asia Barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu kisah paling terkenal tentang kelahiran Cyrus dicatat oleh sejarawan Yunani kuno Herodotus dalam karyanya Historis. Dalam cerita tersebut, Astyages dikisahkan pernah mengalami mimpi yang dianggap sebagai pertanda buruk. Ia bermimpi bahwa cucunya kelak akan menggulingkannya dari tahta. Pada masa dunia kuno, mimpi sering ditafsirkan sebagai pesan ilahi atau ramalan masa depan. Karena itulah, mimpi tersebut menimbulkan ketakutan besar bagi sang Raja Media. Dilanda kecemasan bahwa ramalan itu akan menjadi kenyataan, Astyages kemudian mengambil keputusan yang drastis. Ia memerintahkan salah satu jenderalnya yang paling dipercaya, Harpagus, untuk membunuh bayi yang baru lahir tersebut. Perintah itu mencerminkan pola yang sering muncul dalam kisah-kisah penguasa kuno, upaya mencegah ramalan dengan cara menghilangkan ancaman sejak awal. Namun, perintah itu tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Menurut kisah yang berkembang, Harpagus tidak tega membunuh bayi tersebut. Sebaliknya, ia menyerahkan Cyrus kepada seorang pengembala untuk dibesarkan secara diam-diam jauh dari istana. Dengan cara ini, nyawa sang bayi terselamatkan, meskipun identitasnya sebagai keturunan kerajaan tetap dirahasiakan. Dalam berbagai versi cerita yang berkembang kemudian, masa kecil Cyrus digambarkan penuh dengan tanda-tanda yang menunjukkan bakat kepemimpinan sejak usia dini. Salah satu kisah populer menceritakan bagaimana Cyrus kecil ketika bermain bersama anak-anak lain secara alami mengambil peran sebagai pemimpin dalam permainan mereka. Ia bahkan disebut mampu mengatur teman-temannya layaknya seorang raja kecil. Perilaku tersebut akhirnya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya hingga identitas aslinya perlahan mulai terungkap. Ketika kebenaran tentang asal-usulnya diketahui, Cyrus akhirnya dikembalikan kepada orang tuanya yang sebenarnya. Meski kisah-kisah ini memiliki berbagai versi yang berbeda, mereka menunjukkan bagaimana sosok Cyrus telah lama dipandang sebagai figur luar biasa bahkan sejak masa kecilnya. Bagi banyak masyarakat kuno, cerita seperti ini bukan sekedar legenda, tetapi juga cara untuk menjelaskan munculnya seorang pemimpin besar dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu, Cyrus tumbuh menjadi tokoh politik yang semakin berpengaruh di wilayah Persia. Ketika ia naik tahta pada tahun 559 sebelum Masehi menggantikan ayahnya, posisinya masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Media yang saat itu merupakan kekuatan dominan di kawasan tersebut. Secara formal, Persia masih berada dalam lingkup kekuasaan Media yang diperintah oleh Astyages. Namun situasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 553 sebelum Masehi, Cyrus memulai sebuah pemberontakan besar melawan kakeknya sendiri. Konflik ini bukan sekedar perang keluarga, tetapi juga pertarungan antara dua kekuatan politik utama di kawasan Iran kuno. Perang antara Persia dan Media berlangsung selama sekitar 3 tahun dengan berbagai pertempuran yang menentukan nasib kedua kerajaan tersebut. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Harpagus, jenderal yang dahulu diperintahkan membunuh Cyrus, justru membelot dan bergabung dengan pihak Persia. Dukungan dari tokoh militer penting seperti Harpagus memberikan keuntungan strategis bagi Cyrus dalam menghadapi kekuatan Media.
Perang tersebut akhirnya mencapai titik puncaknya pada tahun 550 Masehi ketika ibu kota Media, Ekbatana, berhasil direbut oleh pasukan Persia. Kejatuhan kota ini menandai runtuhnya kekuasaan Media sebagai kekuatan dominan di kawasan tersebut dan sekaligus membuka jalan bagi lahirnya sebuah kekaisaran baru yang dipimpin oleh Cyrus. Menariknya, setelah kemenangan besar itu, Cyrus tidak memilih jalan balas dendam. Alih-alih menghukum atau mengeksekusi Astyages, ia justru memutuskan untuk mengampuni kakeknya. Keputusan ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang kelak menjadi ciri khas pemerintahannya. Sikap lunak terhadap penguasa yang dikalahkan membantu menenangkan wilayah yang baru ditaklukkan dan mencegah munculnya perlawanan besar dari para bangsawan Media. Lebih dari itu, langkah tersebut juga memperkuat legitimasi Cyrus sebagai penguasa baru yang tidak hanya mewakili Persia, tetapi juga mewarisi kekuasaan Media. Dengan jatuhnya Media ke tangan Cyrus, lahirlah fondasi awal bagi terbentuknya kekuatan besar yang kemudian dikenal sebagai Kekaisaran Persia. Peristiwa ini bukan sekadar perubahan dinasti, tetapi juga titik awal dari ekspansi kekuasaan yang kelak akan membentuk salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia kuno. Ekspansi kekuasaan Cyrus the Great tidak berhenti setelah runtuhnya kekuasaan Media. Setelah berhasil mengonsolidasikan wilayah Persia dan Media di bawah satu pemerintahan, ia mulai mengarahkan perhatiannya ke kawasan lain yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar di dunia kuno. Salah satu kerajaan yang paling menonjol saat itu adalah Lydia di Anatolia, sebuah negeri yang terkenal karena kekayaan luar biasa dari rajanya, Croesus. Sekitar tahun 547 SM, Croesus mengambil langkah yang berani dengan menyerang wilayah Persia di kawasan Anatolia. Konflik ini segera berkembang menjadi perang terbuka antara dua kekuatan besar di Asia Barat. Pertempuran berlangsung sengit karena Lydia dikenal memiliki pasukan berkuda yang sangat kuat serta sumber daya ekonomi yang melimpah. Namun Cyrus menunjukkan kemampuan militernya yang luar biasa. Ia tidak hanya mampu menahan serangan awal Lydia, tetapi juga berhasil memukul mundur pasukan Croesus hingga kembali ke ibu kota mereka. Pasukan Persia kemudian mengejar musuh mereka hingga mencapai kota Sardis, pusat kekuasaan kerajaan Lydia. Dalam tahap akhir pertempuran, sebuah strategi militer yang tidak biasa digunakan oleh pihak Persia. Atas saran dari jenderalnya, Harpagus, Cyrus menempatkan unta di garis depan pasukan. Bagi kavaleri Lydia yang terbiasa menghadapi kuda, kehadiran unta menciptakan kekacauan karena kuda-kuda mereka menjadi gelisah dan sulit dikendalikan. Taktik ini terbukti sangat efektif dalam melemahkan kekuatan utama pasukan Lydia. Akhirnya kota Sardis jatuh ke tangan Persia. Croesus ditangkap oleh pasukan Cyrus dan kekalahan ini menandai berakhirnya kekuasaan Lydia sebagai salah satu kerajaan terkaya di dunia kuno. Namun sekali lagi keputusan Cyrus setelah kemenangan ini menunjukkan gaya kepemimpinannya yang berbeda dari banyak penakluk lainnya. Alih-alih menghukum atau mengeksekusi Croesus, ia justru memilih untuk mengampuni raja yang telah dikalahkannya. Bahkan dalam beberapa tradisi sejarah, Croesus disebut kemudian dijadikan penasihat oleh Cyrus. Setelah kekuasaan Lydia runtuh, wilayah Anatolia secara bertahap berada di bawah kendali Persia. Kawasan pesisir yang penting seperti wilayah Yunani di Ionia, serta jaringan kota dagang di Phoenicia juga akhirnya masuk ke dalam lingkup kekuasaan Persia, setelah berbagai pemberontakan berhasil dipadamkan. Dengan penguasaan wilayah-wilayah ini, pengaruh Persia mulai meluas ke jalur perdagangan penting di kawasan Laut Tengah. Namun salah satu pencapaian terbesar dalam karir militer Cyrus terjadi beberapa tahun kemudian ketika ia mengalihkan perhatiannya ke salah satu kota paling berpengaruh di dunia kuno, Babylon. Pada tahun 539 SM, kota besar ini berada di bawah kekuasaan Nabonidus, seorang raja yang pemerintahannya tidak sepenuhnya stabil di mata sebagian penduduk dan elit agama Babilonia. Dalam kampanye militernya melawan Babilonia, Cyrus menggunakan pendekatan strategi yang cermat. Salah satu langkah paling terkenal adalah memanfaatkan aliran Euphrates River yang melewati kota tersebut. Dengan mengalihkan sebagian aliran sungai, pasukan Persia dapat memasuki kota melalui jalur yang sebelumnya terlindungi oleh air. Strategi ini memungkinkan mereka memasuki Babilonia dengan sangat sedikit perlawanan besar, jadikan penaklukan ini relatif cepat dibanding banyak pengepungan kota besar lainnya dalam sejarah kuno. Setelah berhasil menguasai Babilonia, Cyrus kembali menunjukkan pendekatan politik yang berbeda dari para penakluk pada umumnya. Ia melarang pasukannya melakukan penjarahan besar terhadap kota tersebut.
Sebaliknya, ia mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas sosial dan keagamaan. Kuil-kuil yang sebelumnya rusak dipulihkan dan berbagai tradisi lokal dihormati. Kebijakan ini membantu memenangkan dukungan dari penduduk lokal yang sebelumnya hidup di bawah pemerintahan Nabonidus. Salah satu bukti penting dari kebijakan tersebut tercatat dalam sebuah artefak terkenal yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Dokumen berbentuk silinder tanah liat ini berisi pernyataan kebijakan Cyrus setelah penaklukan Babilonia. Banyak sejarawan modern memandangnya sebagai salah satu contoh awal dari gagasan tentang kebebasan beragama dan pemulihan hak-hak masyarakat yang sebelumnya dipindahkan atau diasingkan oleh penguasa sebelumnya. Dengan penaklukan Babilonia, kekuasaan Persia mencapai tingkat baru dalam sejarahnya. Wilayah yang berada di bawah pemerintahan Cyrus kini membentang dari Asia Tengah hingga kawasan Laut Tengah, menjadikannya salah satu kekaisaran terbesar yang pernah terbentuk pada masa itu. Namun perjalanan hidup Cyrus akhirnya berakhir di medan konflik. Sekitar tahun 530 hingga 529 sebelum Masehi, ia terlibat dalam kampanye militer di Asia Tengah melawan bangsa nomaden yang dikenal sebagai Massagetai. Bangsa ini dipimpin oleh seorang penguasa perempuan yang terkenal dalam legenda sejarah, yaitu Tomiris. Dalam konflik tersebut, Cyrus akhirnya gugur. Meskipun detail pertempuran ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan karena keterbatasan sumber sejarah, kisah tentang kematiannya tetap menjadi salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Persia kuno. Setelah wafat, jasad Cyrus dimakamkan di kota Pasargadae, ibu kota awal kekaisaran Persia yang ia dirikan. Hingga hari ini makamnya masih berdiri di kawasan tersebut, menjadi salah satu peninggalan arkeologis yang mengingatkan dunia pada sosok penguasa yang berhasil membangun fondasi bagi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Kisah Cyrus the Great bukan hanya tentang penaklukan dan kekuasaan. Ia juga menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia kuno yang penuh peperangan, seorang pemimpin masih bisa memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menghancurkan kota yang ia taklukkan, ia memulihkannya. Alih-alih membalas dendam kepada musuhnya, ia justru memberi pengampunan. Warisan kepemimpinannya bahkan tercatat dalam Cyrus Cylinder, yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai salah satu gagasan awal tentang kebebasan beragama dan hak masyarakat. Dari Persia hingga Babilonia, dari Anatolia hingga Asia Tengah, nama Cyrus Agung tetap dikenang sebagai pendiri salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Dan hingga hari ini, makamnya masih berdiri di Pasargadae sebagai saksi bisu dari seorang raja yang mengubah jalannya sejarah dunia. Jika kalian menikmati kisah sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Epos History. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah epik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.